Hai guys, kembali bertemu dengan Uncle Joe di channel ini dan terima kasih masih setia menonton dari waktu ke waktu. Ya, kali ini kita kembali dengan tampilan seperti ini dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like. Terima kasih karena dengan demikian kita akan berkembang dengan dukungan teman-teman. Ya, teman-teman, kali ini kita akan datang dengan atau kita kembali dengan perbincangan ringan tentang COVID-19 yang pada saat ini kalau kita ditanya bagaimana situasinya di tempat kita masing-masing, saya yakin teman-teman akan menjawab bahwa iya, sedang merajalela. Ya, demikian juga di tempat kami di Kota Tenggarong di Kutai Kartanegara atau di sekitarnya juga sedang dalam kondisi pandeminya sangat ganas ya. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan sama teman-teman bahwa pandemi ini atau virus corona ini, apalagi dengan varian baru ini namanya varian Delta, memang hampir dikatakan sesuatu yang luar biasa ya. Satu hal yang mungkin yang masih menjadi perbincangan di masyarakat saat ini bahwa ada yang tidak percaya, ada yang tidak peduli, bahkan ada yang abai. Ya, sebenarnya persoalannya bukan pada Bapak Ibu atau teman-teman semua percaya atau tidak percaya, tapi bagaimana teman-teman peduli. Ya, yang mau nggak percaya ya bagaimana lagi, kita mau sudah ini 1 tahun sudah mengedukasi teman-teman atau mengedukasi orang di sekitar kita, tetapi ada saja yang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, ini adalah kesalahan ini itu dan sebagainya. Apalagi beberapa hari ini heboh tentang seorang yang mengatakan dirinya nakes, lalu mengatakan ini adalah sesuatu yang salah. Tapi oke lah, udahlah, kita nggak perlu bahas itu bukan ranah kita. Tetapi terkait pandemi ini teman-teman, ini adalah sesuatu yang terjadi dan faktanya bahwa di sekitar kita memang ada banyak di antara kita yang tidak peduli. Nah, ketidakpedulian kita itulah teman-teman yang membuat pandemi ini semakin merajalela. Tidak peduli di mana? Kadang-kadang ya kita tidak pernah mentaati protokol kesehatan, kita tidak pernah mau mengatur diri kita supaya kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang bisa berkerumun. Nah, ketika kita melakukan semua itu, maka muncullah kesempatan COVID ini berkembang. Ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, muncullah kesempatan COVID ini berpindah dari satu orang ke orang lain. Belum lagi kalau misalnya protokol kesehatan kita tidak memadai, dan anehnya kadang-kadang itu terjadi pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sebenarnya harus diatur sedemikian rupa, tapi karena kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya keagamaan, kita abai. Nah, satu hal yang perlu kita sampaikan teman-teman secara umum bahwa pandemi ini tidak pernah membatasi kegiatan keagamaan atau pandemi ini tidak bisa meniadakan satu dari titik dalam sebuah keagamaan. Tetapi pandemi ini harus disikapi dengan arif. Artinya kita menyikapi pandemi ini dari segi bagaimana kita menyesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Contohnya mungkin umat Muslim, kalau misalnya biasanya sholat Id misalnya sesuai dengan fatwa MUI, misalnya harus tetap bisa sholat Id tetap ada, tapi dilakukan di rumah atau di tempat-tempat terbatas. Kemudian ibadah-ibadah hari Minggu bagi umat Kristen yang dulunya harus di gereja kan bisa sekarang ini dilakukan di rumah karena ada ibadah online dari gereja masing-masing. Itu kan substansinya mungkin substansi ibadahnya tidak hilang ya. Yang tidak boleh kalau misalnya membatalkan bahwa tidak boleh sholat Id atau mungkin tidak boleh ibadah ini dan itu. Tapi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang jelas kita semua diajarkan untuk lebih peduli pada situasi ini. Ya, karena demikian dengan pedulinya kita ikut menjadi bagian, menjadi garda dalam hal ini. Mungkin bagi teman-teman yang bukan nakes, kesempatan menjadi garda adalah ketika teman-teman bisa menjadi peduli pada situasi ini. Protokol kesehatan, membatasi diri untuk ikut kegiatan di luar, itu sudah ada pada garda.
berbanding terbalik ketika kita menjadi garda terakhir seperti nakes yang harus berjuang secara nyata di titik-titik akhir, di mana saat ini banyak di antara mereka juga yang sedang dirawat karena terpapar. Nah, kepedulian kita teman-teman semua adalah salah satu cara kita untuk menangani pandemi ini. Tidak perlu kita menjadi relawan di luar sana untuk menjadi pekerja di wisma atau apa, tapi kepedulian diri kita bahwa ini tragedi kemanusiaan, ini bencana sesungguhnya, walaupun bukan bencana alam yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lantang. So, teman-teman, saya yakin teruslah patuh terhadap protokol kesehatan. Pandemi ini akan bergulir terus kalau kita tidak patuh. Vaksinasi, protokol kesehatan, berikhtiar, berdoa dan sebagainya adalah satu paket untuk mengeliminasi situasi ini. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing bahwa semua ini akan berakhir sambil kita menjalankan protokol kesehatan. Bye-bye.